Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sehubungan kalian 7 hari lagi badhe dipun wontenaken ziarah makom-makom wali. Insyaallah mangke hari Selasa depan dalam jangka waktu 2 hari 2 malam kula sakniki tak nerangno bab tawasul. Bab tawasul wonten lembaran ingkang dipun bagi niku bicara masalah tawasul secara singkat. Nah niki kathah aliran-aliran yang mengatakan bahwa tawasul tidak boleh. Tawasul tidak boleh. Para tiang-tiang jamaah umroh, jamaah haji nek dateng makame Kanjeng Nabi niki kalih wong ngrika gak oleh ndonga-ndonga wonten makom, mboten oleh. Tawasul mboten pareng. Sing diparengi namung kuluk salam. Kuluk salam tok, tiyang digurak. Lah paham kados niku mun ngembret teng Indonesia ditawasul niku mboten pareng. Nek njaluk langsung mawon ning Gusti Allah, ora usah liwat Kanjeng Nabi, ora usah liwat para wali, para wong saleh, gak perlu, langsung wae ning Gusti Allah. Ku sakniki mun ngembret teng Indonesia sampai keterlaluan ziarah kubur syirik. Ziarah kubur syirik. Bapak niki kula tak ndangno tawasul. Tawasul niku diperintah kali Gusti Allah. Mboten kok malah dilarang. Kuwi kang kula tulis wonten barisan pertama. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah urutan surat yang kelima ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Nah, ini kita wasul. Dan carilah wasilah kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 35. Jelas Qurane. Tapi enten sing gadah paham mboten oleh wasilah, mboten oleh wasilah. Kula sampeaken dateng pengen supaya tambah mantep, aja ragu-ragu. Kapan enten dakwah kados niku yara kubur syirik, tawasul cilik mboten usah dipercaya. Gusti Allah ku ngengken ngutus dari wasilah. Yara kubur niku kalih Kanjeng Nabi diperintah, memang sebelumnya dilarang. Nabi dawuh kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wa innaha tudzakirukumul maut. Nabi dawuh, memang kamu sekalian pernah saya larang berziarah kubur. Sekarang berziarahlah ke kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu sekalian kepada kematian. Bapak, Kanjeng Nabi melarang berziarah kubur. Pertama, keranten memang para sahabat dereng diparingi tata cara berziarah. Dereng diparingi tata cara berziarah kubur. Dikhawatirkan mengke keliru. Setelah mendapatkan pendidikan, pelajaran tata cara berziarah kubur, Kanjeng Nabi perintah berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah ke kubur. Wa innaha tudzakirukumul maut. Karena berziarah kubur itu mengingatkan kamu sekalian akan kematian. Di antara Kanjeng Nabi melarang berziarah kubur, sampai Kanjeng Nabi perintah berziarah kubur itu berjarak 21 hari. Jadi dari larangan berziarah kubur sampai Nabi perintah itu jaraknya 21 hari. Akhirnya ziarah kubur jadi sunnah. Kenapa sunnah? Karena ingat kematian. Ziarah kubur menjadi sarana untuk ingat kematian. Ingat kematianku menjadi perintah Nabi.
aksiru min dzikri hadimil ladzat. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Qalu wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah. Sahabat tanya, apakah yang menghilangkan kenikmatan? Nabi dawuh al-maut, kematian. Di eling mati, wong eling mati ku apik. Wong eling mati ku apik. Mulane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu selalu ingat mati, ingat mati. Pengajian wingi mun kula sampekno syair-syairnya Sayyidina Umar untuk mengingat kematian. Sampai cincin Sayyidina Umar ditulisi kafa bil mauti wa'idun ya Umar. Nek golek tukang mauidah cukup ngeling-eling kematian. Niku menjadi sarana, menjadi penyebab ingat kematian. Jadi berziarah kuburku sunah, mboten syirik, mboten syirik. Bapak niki satu aliran kula njenengan kudu hati-hati. Hati-hati. Niki jelas cari wasilah iku diperintah Gusti Allah. Lah wasilah niku kenek dateng Kanjeng Nabi. Kenek wasilah dateng ahli bait Kanjeng Nabi. Wasilah niku kenek dateng para wali. Wasilah niku kenging dateng tiyang sing saleh-saleh. Wasilah niku kenging dengan amal soleh. Niku nggih kenging cari wasilah. Lha sakniki wasilah niku napa? Wonten niku ditulisi demi sira. Ngandhap piyambak Asyarif Ali bin Muhammad bin Ali Said Zain Al-Jurjani rahimahullah. Atawasulu huwa ma yutaqarrabu bihi ila ghair. Tawasul wasilah itu adalah sesuatu yang dipergunakan pendekatan kepada orang lain. Ku jenenge tawasul. Digunakan pendekatan kepada orang lain. Wasilah cari lantaran. Bapak ana wong lara pengin waras. Nggih. Kek njaluk ning Gusti Allah, ya Allah Gusti kula nyuwun waras. Tetep nyuwun teng Gusti Allah, tapi gawe wasilah. Budhalo ning dokter preksa. Engko dilep sing lara awam. Badane dilep nggih jelas larane jantung. Kali dokter diparingi obate jantung. Njaluke ning Gusti Allah tapi lantaran liwat dokter iku jenenge wasilah. Weteng kula sampean luwe nggih. Wis sedina suwengi gak mangan. Ya Allah Gusti kula luwe kula nyuwun wareg Gusti njaluk wareg nggih. Sampai meniren cangkemmu gak bakal wareg nek ora mangan sego. Lah mangan sego iku jenenge wasilah. Gawe lantane weteng wareg iku mangan sego, sing gawe mareg sapa Gusti Allah.
lantarane mangan sego. Ya Allah, aku minta surga, minta surga. Njaluk swarga, gak nganggo wasilah. Orang nganggo wasilah iman, orang nganggo wasilah Islam, orang nganggo wasilah amal soleh. Bisa ke surga? Bisa ke surga? Dadi iman, salat, amal soleh niku jenenge wasilah. Asy-Syaikh Masduki Al-Lasimi rahimahullah. Barisan kedua dari bawah. At-tawassul huwa kullu amalin yutaqarrabu bi ilallah ta'ala. Tawasul, cari wasilah, itu adalah semua amal yang dipergunakan pendekatan kepada Allah. Iku jenenge wasilah. Oh Bapak, wong pendekatan pada Allah kok syirik. Lah iki mboten mudeng ngono. Mboten mudeng ku gak paham. Wong pendekatan kepada Allah kok syirik. Nah niki definisi wasilah. Agawe wasilah jenenge tawasul. Lho Bapak lan para Ibu, monggo setitik dhisik diwaca syaire. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal ayyuhalladzina amanut taqullah. Takwa Allah ku apa? Takwa Allah niku secara global nglakoni perintah Allah, ninggal larangane. Setiap khotib berkhutbah selalu niku sing diterangno. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, yang berarti melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Kualitas takwaku apa? Banyak orang berbicara tentang meningkatkan kualitas takwa, tapi gak ngerti sejatine kualitas takwa itu apa. Bapak dan para Ibu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu iku ditanya tentang takwa. Sayyidina Ali ditanya tentang takwa.
Takwa itu apa? Sayyidina Ali dawuh at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu fil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Niku kualitas takwa. Sayyidina Ali dawuh at-taqwa al-khaufu minal jalil. Al-khaufu merasa takut dari Allah yang bersifat jalal. Para bapak, sifat jalal yang harus ditakuti sifat jalalnya Allah. Mulane kalau nyebut Asmaul Husna, iku sing dilebokno, sing dicantumkan adalah Jalla Jalaluh. Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, Ar-Rahimu Jalla Jalaluh, terus. Kenapa? Itu yang harus diingat, harus ditakuti. Karena Allah kalau menghadapi makhluknya, menghadapi hambanya dengan sifat jalalnya, gak peduli. Gak peduli nek kadung gawe su'ul khotimah, ya su'ul khotimah, walaupun sudah seberapa banyak amalnya. Para bapak, kesalahan walaupun sedikit, Allah kalau menghadapi dengan sifat jalalnya, itu Allah karena mempertimbangkan keadilannya. Niku sangat ditakuti. Ben ku wae wong sing hebat akhire sedane su'ul khotimah. Yang terkenal zaman Bani Israil jenenge Barsesa. Niku termasuk orang yang hebat tapi matine su'ul khotimah. Jalarane mung minum minuman keras. Padahal santrine Barsesa iku 60.000 bisa terbang. Tambak beresku santrine ana 10.000, tapi sing iso mabur sitoke gak ana. Barsesa ku sampai 60.000 yang bisa terbang. Wasamono mempunyai satu kesalahan, minum minuman keras karena digoda oleh iblis. Karena minum minuman keras kemudian mabuk. Yang punya warung kemudian diperkosa. Setelah diperkosa, suaminya datang dipentung ambek cengkale lawang, mati pisan. Para bapak, itu sebabnya akhirnya mati su'ul khotimah. Bal'am bin Ba'ura itu saudaranya Luqman Hakim. Luqman Hakim yang menjadi nama surat Al-Quran. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Itu seorang yang sangat mengerti Ismul A'dham. Kalau berdoa, doa belum selesai, ini ijabah sudah turun. Yawasomono karena apa? Menerima suap karena yang menyuap pengen didongakno. Dongakno gak gelem, mergo dongakno kecelakaan wong mukmin, ya keberuntungan wong kafir. Tak temene gak gelem. Karena istrinya disuap, dia disuap, akhirnya berdoa. Ilate dibedot melet sampai tekan udel, mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Iki Allah nek ngersakno ngono dengan sifat jalalnya.
Di Sayyidina Ali dawuh al khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang bersifat jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sifat jamalnya Allah itu adalah menimbulkan harapan. Nek sifat jalannya Allah menimbulkan rasa takut. Rasa takut. Kalau prosentasi takut kepada Allah bersifat jalal terlalu berlebihan, niku akibatnya menjadikan putus asa. Makanya harus punya rojak pengharapan dengan mengingat sifat jamalnya Allah. Nah, Allah ku menghadapi makhluk dengan sifat jalannya gak peduli baru seberapa amalnya, sudah seberapa dosanya, Allah gak peduli. Nek digawe husnul khotimah ya husnul khotimah. Kalau Bapak ditulis teng hadis, termasuk ditulis teng kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang membunuh manusia sampai 100 orang. Membunuh sampai 100. Akhirnya tanya-tanya kepada orang alim. Yang terakhir, apa bisa diterima tobat saya? Jawabannya saya enggak tahu. Tapi yang jelas Allah itu senang kepada orang yang bertaubat. Pergilah ke tempat yang baik. Pergi, belum sampai ke tempatnya masih di tengah-tengah perjalanan meninggal. Ini sudah punya niatan tobat. Niatan tobat. Melakukan tobat masih belum. Akhirnya meninggal di tengah perjalanan. Malaikat siksa dan malaikat rahmat rebutan. Iki bagianku. Jere malaikat siksa. Karena dia penuh dosa. Belum sampai melakukan tobat. Belum sampai ke tempat yang dituju. Jarene malaikat rahmat iki bagianku. Karena dia sudah niat bertaubat. Akhirnya datang malaikat satu diperintah Allah untuk menghakimi. Pada waktunya ku pas separuh pas ketika mau dihukumi, gelibak sak gelibakan ke arah tempat yang dituju. Akhirnya adalah lebih dekat ke tempat yang dituju daripada tempat asalnya. Diampuni oleh Allah. Diampuni. Loh, ini kalau Allah menghadapi dengan sifat jamalnya. Nah, makanya kalau kita mengingat sifat jamalnya Allah, maka akan penuh dengan roja, harapan. Tapi kalau kita berpikir tentang sifat jalalnya Allah, maka kita sangat takut. Makanya dua, antara khauf dan roja harus seimbang. Sama-sama 50%. Rasa takut dan rasa harapan harus seimbang. Terlalu banyak takutnya nanti menjadi yaksu. Yaksu itu putus asa. Terlalu banyak rojaknya akan jadi sembrono. Maka harus tengah-tengah. Oh Bapak, jadi pertama takwa. Kualitas takwa itu harus merasa takut dengan Allah yang bersifat jalal. Takut ojo sembrono salate, ojo sembrono ngajine, ojo sembrono golek rezekine, ojo sembrono kabeh. Ya. Ojo sembrono, ojo suka maksiat, dijauhi maksiat. Nah, ini namanya takut.
Selalu jadi takut kalau sampai melakukan maksiat, takut kalau sampai teledor ibadah. Itu namanya al-khaufu minal jalal. Nomor 2, wal amal bitanzil. Wal amal bitanzil, beramal dengan dasar Al-Qur'an. Nggih, memang amal niku kuwabe dasare Al-Qur'an Al-Hadis. Al-Qur'an Al-Hadis. Kemudian apa yang dikatakan Kanjeng Nabi ini semuanya juga atas dasar Quran. Kemudian dikatakan para sahabat ini juga atas dasar Al-Qur'an. Yang dikatakan khulafa'i rasyidin juga dasar Al-Qur'an. Yang dikatakan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga atas dasar Al-Qur'an. Semua thariqah ya, ini juga atas dasar Al-Qur'an. Al-amal bitanzil. Nomor 2, wal qanaah bil qalil, nerimo merasa puas dengan pemberian Allah yang hanya sedikit. Wong iku nek nrimo pemberian Allah yang hanya sedikit, bejo atine padang, atine jembar, atine ayem. Tapi kalau tidak punya rasa qanaah, ngongso oleh sakmene mosok cukup. Sudah digaji sekian masih ragu-ragu, mosok cukup. Sudah jabatannya tinggi sudah, iku sik merasa ragu-ragu, mosok cukup, akhirnya tidak punya rasa qanaah, neriman atine, akibate mencuri, akibate begal, akibate merampok, akibate suap, akibate korupsi. Ini karena semuanya tidak punya rasa qanaah. Lho bapak muko nek qanaah ayem, atine ayem. Panjen bagianku sakmene. Lah Gusti Allah iku kapane demen ning kawulane, iku rezekine digawe pas-pasan. Tapi atine digawe nrimo, atine ridho. Ku nek Allah demen. Nek Allah benci, atine digawe gak nrimo, atine akhire serakah, ambek donya serakah. Karena serakah, mencuri, menipu, macam-macam, korupsi, suap dan lain-lain. Bapak, nanti itu kualitas takwa. Nomor 1 harus al-khauf minal jalil. Kedua, wal amal bit tanzil. Ketiga, wal qanaah bil qalil. Yang keempat, wal istidad liyaumir rahil. Istidadku cawis-cawis, siap-siap menghadapi hari keberangkatan. Kalau bapak, wau pira sing dihadiah Fatihah. Wis padha berangkat. Pondok pesantren. Kiai Abdurrahman Utsman wis berangkat. Ibu Nyai Sholihah Jalil wis berangkat. Ibu Nyai Fatimah Soleh Tambak Beras berangkat. Ibu Zainab Denanyar berangkat. Ibu Durah Menuk Watu berangkat. Pesanan saya Rohanah Surabaya berangkat. Ibu Nyai Bariro berangkat. Nyai Demyati Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Nasabaniyah wingi dina Rebo ya berangkat. Ya. Itu namanya yaumir rahil. Kita pasti akan berangkat. Ya.
Jangan takut kita berangkat, tapi kita siap-siap menghadapi hari keberangkatan. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi wa dinal husna Rabbi wa dinal husna nabi tariqatihi wa mu'afatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.